Ya, ini kita bergabung kembali. Jadi laptop saya tiba-tiba mati. Teman-teman sekalian, eh, jadi hari ini kita akan coba membahas tentang protokol jaringan ya dalam eh, jaringan komputer. Jadi saya coba buka kembali materi kita. Jadi tadi sampai pada pembahasan bahwa beberapa materi itu memang sudah saya upload di Emaca. Nanti teman-teman akan saya enroll ya satu persatu. Nanti silakan dibuka nanti Emacanya, materinya. Di situ ada materi yang sifatnya PDF dan Word ya, ada juga Word dan ada PowerPoint. Dan hari ini pembahasan kita ini berkaitan sama protokol jaringan. Ya, jadi teman-teman mungkin kalau protokol jaringan sudah pernah membahasnya saat di pemrograman jaringan ya di semester 3 saat mata kuliah ini jaringan komputer. Ya, jadi tunggu sebentar. Protokol jaringan. Ya, jadi kalau umpamanya mati lagi ya laptopnya, mungkin kita cukupkan saja mungkin pembahasan materi kita. Nanti coba saya buatkan saja video rekamannya saja, nanti saya upload di Emaca. Di slide ini saya belum share ini. Pada layar komputernya saya ini sudah saya buka pembahasan tentang protokol jaringan komputer. Jadi kalau protokol jaringan komputer ya pengertiannya secara umum ya dia bagaimana berfungsi sebagai media ya supaya kita bisa saling bertukar informasi, data dan seterusnya. Jadi protokol adalah sebuah aturan ya, di sini dijelaskan mendefinisikan beberapa fungsi yang di dalamnya yang ada dalam sebuah jaringan komputer ya, misalkan kita mengirim pesan, data, informasi dan seterusnya yang informasi tersebut dipenuhi oleh sisi pengirim atau biasa disebut dengan transmitter dan si receiver atau biasa disebut dengan penerima. Jadi agar komunikasi berlangsung dengan benar, selain protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi ya dengan bahasa yang sama. Jadi ada sebuah catatan di sini ya, setelah kita memahami fungsi protokol itu ya, jadi ada kemudian hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi di sini ada sintaks, ada semantiknya dan ada timingnya ya. Jadi ini sebetulnya menjadi catatan yang harus kita tahu secara umum ya sebelum kita memahami fungsi-fungsi protokol itu secara detail ya di dalamnya. Jadi hal yang diperhatikan itu pertama ada sintaks ya, sintaksnya merupakan format data. Di sini dijelaskan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal ya, mengkodekan sinyal. Jadi sintaks ini juga sebetulnya ada juga sih hubungannya dengan semantik. Saya tidak tahu waktu pertemuan yang lalu itu sedikit memang saya bahas di situ ya tentang bahasa-bahasa sintaks yang ada dalam semantik web ya. Di situ ada yang disebut dengan RDF atau Resource Development Frame ya, RDF.
framework ya, Resource Development Framework. Jadi itu merupakan salah satu bahasa yang punya pengaruh besar ya dalam berkembangnya semantik web saat ini ya. Jadi kalau kemudian di sini format data ya, cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan yang khususnya pada sinyal ya, jadi ini biasa disebut ada juga pada bagian unsclatment ya, yang beberapa pekan lalu kita sudah bahas juga pemecahan atau pemilahan sebuah data ya, data paket data. Di situ memang ada juga hubungannya dengan sintaks itu tadi. Lalu kemudian bagaimana dengan semantiknya ya. Jadi kalau di sini jelaskan digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim, mengkoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Semantik memang pembahasannya luas juga ya. Dia memang identiknya adalah web ya, web semantik seperti semantik web ya. Di dalamnya tadi sudah kita jelaskan ada format bahasa yang berbeda atau biasa disebut dengan pendokumentasian ya, dokumentasi informasi yang akan diolah ya. Jadi semantik saat ini memang ya sudah sangat canggih sekali cara kerjanya. Ketika kita membuka satu alamat domain website ya, maka di situ akan ada banyak informasi yang saling terhubung satu sama lainnya, atau biasa kita kenal dengan linked ya, terlink antara web satu dengan web yang lainnya. Kemudian terdokumentasi dan banyak sekali informasi yang sifatnya semantik. Kalau dalam web juga saat ini ya sudah bisa terintegrasi ke sebuah GIS, terintegrasi kepada sebuah map ya, itu sudah sifatnya semantik. Terintegrasi ke YouTube misalkan, terintegrasi ke Facebook dan media sosial, itu memang sudah juga sifatnya semantik ya. Jadi di sini mengetahui hubungannya maksud dari informasi ya, secara umum ya. Kalau pengertian dari semantik web itu adalah bagaimana semantik sendiri ya, bagaimana dia bisa mengetahui maksud dari sisi penggunanya atau dari sisi yang mengoperasikan komputer atau manusia. Jadi sistem tersebut bisa mengetahui maksud kita apa sih ya. Jadi misalkan kita contohnya mengetikkan di Google sebuah keyword SBY, maka di Google itu akan memunculkan informasi tentang SBY, walaupun dia akan di situ informasinya apakah berkaitan sama misalkan SBY kan ada nama kota di Indonesia, Surabaya ya, SBY. Kemudian juga ada nama presiden kita ya, mantan presiden kita SBY juga. Jadi akan memunculkan maksud-maksud dari keyword yang kita ketikan ya. Jadi mungkin ada juga maksud dari SBY yang lain, Shibuya misalkan di kota Jepang, itu juga disingkat dengan SBY. Jadi hal-hal semantik itulah yang ada dalam sebuah informasi yang kemudian memang berkaitan erat sekali dengan protokol jaringan saat ini ya. Jadi menarik sebetulnya ini kalau kita bahas semantik. Kebetulan juga saya sudah beberapa kali mengajarkan mata kuliah ini, dan banyak sekali hal-hal yang terkadang di luar bayangan kita ya. Memang ternyata semantik web saat ini ya sangat bekerja dengan link yang berjuta-juta ya, saling terhubung.